Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kita untuk bersilaturahmi dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Izinkan saya menyampaikan judul, yaitu pengaruh puasa terhadap perilaku konsumsi. Manusia melakukan konsumsi karena itu merupakan sebuah kebutuhan. Nah, berpuasa itu memanajemen atau mengatur perilaku konsumsi. Berpuasa dalam Islam tidak berarti tidak boleh makan sama sekali, tapi diatur kapan sahur dan buka puasa. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makan dan minumlah yang halal lagi thayyib, bergizi, bernutrisi, bervitamin, bersih. Dan janganlah kamu ikuti langkah seton, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang keji. Puasa adalah sebuah universitas untuk mendidik kita agar kita sehat dengan mengatur konsumsi. Maka dalam berbagai sunnah dianjurkan ketika berbuka disuruh mempercepat, tapi justru pada waktu sahur disuruh memperlambat. Dan dianjurkan ketika berbuka puasa makan kurma dengan jumlah yang ganjil. Islam adalah agama yang canggih. Al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Islam itu canggih, tidak ada agama yang secanggih Islam. Oleh karena itu, resapilah, pahamilah semua ajaran Islam itu secara komprehensif pasti memiliki multiplier effect. Puasa akan mempengaruhi secara spiritual. Orang yang rajin berpuasa memiliki kecerdasan spiritual, memiliki energi spiritual, memiliki energi intelektual, memiliki kecerdasan intelektual, dan juga memiliki kecerdasan psikomotorik dan memiliki energi psikomotorik. Bangsa kita telah gagal dalam membangun akhlak mulia karena salah dalam mempersepsikan metode pembelajaran. Jujur, amanah, ikhlas, konsisten bukan kecerdasan intelektual. Tapi jujur, amanah, ikhlas adalah kecerdasan spiritual. Maka mata kuliah, mata pembelajaran di sekolah-sekolah tidak boleh parsial antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran, harus terintegrasi. Maka muncul sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah ulil albab yang mengintegrasikan antara Al-Quran dan iptek karena jujur, amanah, ikhlas bukan kecerdasan intelektual. Mendidik orang agar cerdas secara intelektual dengan jujur, amanah, ikhlas nggak berhasil, maka korupsi, walaupun ada lembaga yang memberantas korupsi, tapi tetap masih ada karena salah. Maka kecerdasan spiritual harus terintegrasi antara Al-Quran dengan iptek. Baru kita akan membentuk yang namanya akhlak mulia secara umum. Dan filosofinya ada dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Allah merupakan Islam itu seperti pohon, akarnya akidah, batang ibadah, buahnya adalah muamalah. Buah muamalah adalah interaksi sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa termasuk masalah konsumsi. Nah, buah muamalah itulah yang disebut
dengan akhlak mulia. Akhlak mulia bukan doktrin. Tidak. Saya pernah berdebat dengan pejabat Kementerian Pendidikan, apa contoh akhlak mulia? Beliau mengatakan, akhlak mulia itu seorang mahasiswa ketika ketemu dosen turun cium tangan. Itu saya bilang bukan akhlak mulia, itu sopan santun. Saya orang Jawa, bicara dengan orang tua nunduk, itu sopan santun Jawa. Orang Batak kalau bicara dengan orang nunduk atau memandang mata? Memandang mata. Mana yang benar menurut Islam? Memandang mata orang yang diajak bicara, karena di situ ada telepati. Bayangkan saya khutbah, membaca, nunduk. Jamaahnya tidur semua karena tidak ada telepati dari mata saya, karena saya nunduk. Paling enak tidur tuh waktu dengerin khutbah. Ya kan? Nah, oleh karena itu berbicara dengan memandang mata, mata ikut berbicara telepati. Kita dulu pernah punya calon istri dan menjadi istri, tidak usah bicara, cukup memandang mata. Istri udah tahu karena ada telepatinya. Nah, oleh karena itu semua sistem pendidikan dalam Islam itu sudah pasti tidak memisahkan antara Al-Quran dengan iptek makalah Ibnu Sina, bapak kedokteran, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Al-Kindi. Begitu juga dengan konsumsi. Justru belanja di bulan Ramadan lebih banyak daripada belanja di luar bulan Ramadan. Ada kesalahan. Harusnya di dalam bulan Ramadan ada efisiensi jom. Makan cuma 2 kali, sahur dengan berbuka. Tapi coba tanya ibu-ibu, boros mana belanja di bulan Ramadan dan bukan di bulan Ramadan? Boros di bulan Ramadan. Dia harus beli kolang-kaling, beli kolak, beli cendol, berbagai macam, belum ngecat rumah, beli perabot baru. Ini yang salah. Maka perlu kecerdasan spiritual dalam memahami konsumsi. Perlu dibagi 3, sepertiga makanan, sepertiga minum, dan sepertiga udara. Nah, dengan cara berpuasa seperti itu akan menjadikan memiliki energi spiritual seperti mujahidin. Afghanistan bisa mengarahkan tentara beruang merah yang bersenjata canggih. Para pejuang kita hanya dengan bambu runcing bisa mengalahkan Belanda. Tapi jangan lupa di ujung bambu runcing ada energi spiritual. Kalau orang berpuasa dianggap lemah, itu sugesti. Salah itu, saya telah melakukan penelitian. Berpuasa saya tetap olahraga. Push up bisa 500 kali mamanya. Karena 1/4 tenaga syariri itu kan adalah tenaga fisik. 3/4 adalah energi spiritual. Jadi harus dilatih bagaimana cara mengeluarkan. Kita perlu jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta, baru dengan jiwa. Berjihad dengan ekonomi. 72% masyarakat Kepri Muslim. Tapi kita yang 72% hanya mendapatkan distribusi ekonomi 30%. Sementara saudara kita yang non-muslim yang hanya 28% menguasai distribusi pendapatan ekonomi 70%. Yang salah siapa? Kita. Tidak memahami jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Semua yang kita konsumsi berasal dari luar, berasal dari saudara kita yang non-muslim. Maka pemerintah harus menggalakkan sistem ekonomi berbasis agrobisnis sama marine industry. Tidak boleh hanya industri manufaktur, karena kita hanya punya 2 faktor produksi, tanah dan tenaga kerja kalau industri manufaktur. Tapi yang 4 berasal dari luar. Manajemen, keuangan, teknologi, material itu dari luar. Maka mudah-mudahan dengan puasa ini akan memanage konsumsi dan melahirkan jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan penelitian saya mengatakan kalau mau welfare state maka bangun agrobisnis dan marine industry. Ada jurnal saya di Scopus. Kalau industri manufaktur itu hanya kita mendapat 2/6 dari pertumbuhan. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Mohon maaf kalau kesalahan dan kekurangan. Billahil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.